Terima kasih teman-teman ya. Sebenarnya hari ini juga ada pemeriksaan yang tersangka satu Kemenaker yang swasta ya, ditahan juga, tapi nanti nggak usah di konferensi, karena kan sudah ada konferensi ini. Tapi nanti keluar lewat depan, nanti saya rilis saja. Gimana Mas Mario, setuju kan? Terus. Baik, izin Pak, bisa dimulai Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Bagaimana sudah disampaikan pada Jumat lalu bahwa kami akan menyampaikan update dari kegiatan tangkap tangan di Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah KPK lakukan dan tentu melalui proses-proses panjang, melalui mekanisme analisis yang mendalam. Maka hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan dugaan korupsi dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan Pak Nurul Gufron, dan seperti biasa nanti kami tunjukkan barang bukti setelah dibacakan poin-poin konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, dan juga setelahnya diberi kesempatan juga pada teman-teman untuk bertanya dan kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara dari kegiatan tangkap tangan ini. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan di Sidoarjo, Jawa Timur dimaksud. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap media dan masyarakat Indonesia, pada hari ini KPK akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan pengumuman dan penahanan tersangka kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tidak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo. Hari ini, Senin tanggal 29 Januari 2024, kami akan menyampaikan perkembangan informasi dari kegiatan tangkap tangan dugaan tidak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 12F Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Kegiatan tangkap tangan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, bertempat di wilayah Kabupaten Sidoarjo, di mana tim KPK pada saat tangkap tangan tersebut mengamankan 11 orang, terdiri dari Saudara SW, Kasubag Umum BPBD Pemkab Sidoarjo, 2 Saudara AS, suami SW, Kabag Pembangunan Sedda Pemkab Sidoarjo, 3 Saudara RF, swasta, kakak ipar Bupati Sidoarjo, 4 ARS, asisten pribadi Bupati Sidoarjo, 5 RNT, Bendahara BPBD Kabupaten Sidoarjo, 6 SNA, Bendahara BPBD Pemkab Sidoarjo, 7 UL, Pimpinan Cabang Bank Jatim, 8 HS, Bendahara BPBD Pemkab Sidoarjo, 9 RF, Fungsional BPBD Pemkab Sidoarjo, TL, Kepala BPBD Pemkab Sidoarjo, dan ke-11 NR, anak dari SW. Kronologis tangkap tangan, berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat terkait dugaan korupsi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya berupa pemotongan pihak-pihak dan kemudian juga mengamankan sejumlah uang. Dalam kegiatan ini,
dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, yaitu pemotongan dan penerimaan uang sejumlah di tahun 2023 ini terkumpul sejumlah 2,7 miliar. Dan diduga kejadian ini bukan hanya tahun 2023, juga di tahun 2022, 2021 juga begitu. Pada tangkap tangan ini yang diamankan sekitar 69 juta dari 2,7 ini yang cash 69,9 juta. Kemudian para pihak yang diamankan berikut barang buktinya dibawa ke Jakarta ke gedung KPK. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut, maka KPK kemudian melakukan tindakan proses-proses penyidikan sebagaimana Anda telah ketahui bersama. Konstruksi perkara diduga telah terjadi dugaan pemotongan hak dari jasa pungut dari pegawai-pegawai BPPD, diantaranya yaitu mereka memiliki fungsi dan tugas melakukan pemungutan pajak daerah dan juga retribusi. Khusus di tahun 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak sebesar 1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, maka setiap ASN yang bertugas melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah berhak mendapatkan dana insentif atau jasa pungut pajak. SW selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut. Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya kebutuhan untuk Kepala BPPD dan untuk Bupati Sidoarjo. Permintaan pemotongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi, diantaranya melalui percakapan WhatsApp. Jadi ada larangan untuk kemudian membahas, hanya disampaikan kewajibannya, tapi tak boleh dibahas. Begitu. Besaran potongan yang ditentukan kepada para ASN dari dana insentif jasa pungut pajak tersebut berkisar antara 10% sampai 30%, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak daerah dan bagian sekretariat. Khusus di tahun 2023, SW mengumpulkan potongan atau pungutan dari insentif pajak yang mestinya merupakan hak para ASN di BPPD senilai 2,7 miliar di tahun 2023. Dugaan pemotongan ini sudah terjadi sejak tahun 2021 dan juga dari sebelum-sebelumnya. Kami masih akan mendalami lebih lanjut ya. Sebagai bukti yang kami amankan pada saat uang cash yang diserahkan dan kemudian kami amankan yaitu sebesar 69,9 juta yang diterima saudara SW akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran lebih lanjut kepada penggunaan dana tersebut yang lainnya. Kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di rutan KPK. Tersangka SW disangkakan melanggar pasal 21 huruf F, pasal 12 huruf F Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pihak-pihak yang lain masih kami terus kembangkan. Tentu sekali lagi ini adalah pintu masuk untuk kami menyelidiki dan menyidik
dalam perkara tindak pidana korupsi yang lain termasuk pihak-pihaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang sudah menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SW, Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, dan dilakukan penahanan sampai nanti 14 Februari 2024 di Rutan Cabang KPK. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti lebih dahulu sebelum teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan jika mau menanya. Oke, di sebelah kanan saya, di belakang. Oke, sebelah sini dulu ya, baru Mas Jamal. Mas Rian, Mas Jamal, Mas Niam tadi ya, baru Edi dan ke kiri. Ya, Silakan, Mas. selamat Langsung, Mas. sore Pak Wakil Ketua, Pak Nurul Gufron, Mas Ali. Perkenalkan saya Rian dari CNN Indonesia, Pak. Ini Pak. Iya. Ya. Mau bertanya Pak, apakah dalam waktu 3 hari itu, kan dari Jumat nih penangkapannya, Ya. belum cukup waktu untuk setidaknya lah memeriksa Bupati Sidoarjo? Karena saya masih percaya korupsi itu nggak sendiri lah, pasti rame-rame gitu. Apalagi disebut tadi korupsi sejak tahun 2021 ya. Sama motif dia ini apa sih Pak? Berani banget gitu loh untuk melakukan korupsi dari 2021. Nggak mungkin lah dari ada perintah atasannya. Soalnya jabatan dia cuma Kasubag kan. Ya itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Berikutnya Mas Jamal, nanti ke belakangnya Masnya. Terima kasih Pak Ali, Pak Gufron. Izin saya Jamal dari Remol. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apa benar dalam forum ekspos pimpinan itu berjalan alot Pak? Dan apa berjalan alot? Berjalan alot. Dalam forum ekspos pimpinan itu berjalannya alot gitu Pak. Dan apa benar sempat diusulkan akan dilimpahkan ke APH lain? Itu kenapa dan apa alasannya Pak ya? Lalu yang kedua tadi kan disebutkan BB-nya itu 69,9 juta dari nilai korupsinya itu kan 2,7 M. Nah, bukankah totalnya sebenarnya itu ada 8 miliar Pak? Itu apakah nanti untuk Bupati Sidoarjo-nya atau seperti apa? Lalu yang ketiga tadi di dalam konstruksi perkara Pak Gufron menyebutkan ada uang itu untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo dan Kepala BPBD. Nah, itu kapan KPK berencana memanggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPBD itu tersebut Pak? Karena kan ini kan cuma hanya satu tersangka ya Pak. Apakah nanti Bupati dan Kepala BPBD itu jadi tersangka juga gitu Pak? Karena kan diduga ada aliran dana tersebut sekitar 8 miliar itu. Karena kasihan juga Bu Siskawati ini hanya sendirian gitu. Yang cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Niam. Ya, sore Pak, saya Niam dari kompas.com. Izin menanyakan kan
nambahin dikit sih. Pak Alek kan tadi udah menyatakan bahwa pimpinan memerintahkan kayak gitu ya untuk segera memanggil Bupati Sidoarjo gitu. Nah, perintah itu baru disampaikan kapan sih Pak untuk memanggil dan memeriksa Bupati Sidoarjo ini? Soalnya kan ada isu juga ya tadi isunya tadi katanya apa eksposnya alot terus dua malah ada isu Bupati ini mau diloloskan kayak gitu oleh pihak-pihak tertentu di KPK. Nah, di sisi lain ada informasi juga bahwa pasca OTT kemarin ada PH yang mendatangi Bupati ini dan kemudian memintanya untuk memberikan dukungan ke salah satu paslon tertentu, mengalihkan dukungan kayak gitu. Ya dengan salah satu imbalan ya mungkin lolos kayak gitu ya. Nah, apakah emang benar kayak gitu? Emang ada usulan di dalam tubuh KPK dalam ekspos itu untuk melepaskan Bupati Sidoarjo ini atau menunda apa sih nyenggol Bupati Sidoarjo ini dalam beberapa hari terakhir kayak gitu. Semisal ada kayak gitu ya mungkin gimana ya? Ya publik susah untuk tidak berpikir bahwa orang seperti maaf Pak Firly Bahuri ya di KPK ternyata masih banyak kayak gitu. Ya. Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, Mas Ilham, terima kasih. Dani tadi? Enggak. Oh, Mas Hedi. Selamat sore, Ya. Pak NG, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau bertanya aja sebenarnya yang kemarin itu kenapa kemudian sampai 3 hari kemudian diumumkan apa tersangkanya begitu kan biasanya 1 kali 24 jam udah diumumin, Oke. entah itu akhir pekan atau apa biasanya tetap diumumkan begitu. Ya. Sama ini lagi-lagi saya nggak menganggap bahwa korupsi bagi orang-orang kecil itu tidak perlu ditindak, tapi bagaimana ya? Orang akan melihat bahwa KPK itu masyarakat selalu berharap bahwa KPK itu akan menindak yang lebih besar dibanding sekedar orang-orang di daerah begitu, apalagi sekelas Kasubag begitu, meskipun ya nilai yang dikorupsi itu banyak juga. Cuman bayangannya jadi kan beberapa kali sempat kalau kita bicara soal pendanaan segala macam penindakan itu kayak salah satu keluhannya KPK itu dia tidak terlalu banyak dana dalam melakukan penindakan gitu. Nah, daripada buang-buang dana penindakan untuk misalkan kasus yang agak kecil, kenapa tidak kalau yang ada yang besar yang lebih besar begitu. Oke. Itu sih Ya. sama alasannya tadi itu ya menebalkan pertanyaan Bang Rian tadi. Itu kan tadi ada beberapa keluarganya bupati juga ya yang dipanggil itu ya. Yang saya sempat diamankan begitu. Nah, itu kenapa kemudian mereka diamankan dan kenapa kemudian apa yang dicari dari bupatinya itu sehingga keluarganya juga diamankan. Kasih sebelah sini tadi. Oke, silakan, Mbak. Sore Pak, saya Mutia dari Tempo. Oh, Mutia. Oke. Pak, tadi kan ada 11 orang ya yang di OTT gitu. Ya. Nah, kenapa cuma 1 tersangka? Nah, selebihnya itu kemana dan saat ini keberadaannya di Jakarta kah atau sudah kembali ke tempat daerah asal? Oke. Dan sejauh mana pemeriksaan terhadap OTT itu? Yang ke-11 10 itu. Oke. Terima kasih Mbak Mutia. Cukup? Cukup ya? Cukup ya. Cukup mewakili. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Dari CNN sampai ke Mbak Mutia. Pertanyaannya, apa tidak cukup waktu untuk menemukan bupati sehingga kemudian termasuk ini saya menjawab dari Kumparan kok biasanya 1 kali 24 jam ini kok sampai lebih. Salah satunya karena itu juga. Salah satunya karena kita sebenarnya sedang berusaha untuk melengkapi bukan hanya buktinya tapi juga melengkapi pihak-pihak yang semestinya turut dipertanggungjawabkan dalam kasus ini. Dan bukan hanya saudara SK ini, SW ini yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, jadi boleh jadi kami tangkap 1 hari ataupun 1 waktu tertentu dan kemudian dilengkapi 1 kali 24 jam pihak-pihak yang lain. Tapi banyak juga kasus-kasus yang lain ya, yang kemudian tersangkanya
itu baru kemudian dapat kami kumpulkan secara lebih lengkap beberapa waktu yang lain. Jadi kami kemarin masih menunggu berharap menemukan pihak-pihak lain tersebut itu dalam tempo yang tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Sehingga harapannya pada saat ekspos seperti ini, pihak-pihaknya lebih lengkap. Nah, tapi karena belum, karena itu akhirnya kami update lebih dahulu kasus ini, tentu dengan komitmen bahwa pihak-pihak yang lain tersebut akan kami terus lakukan prosedur hukum sebagaimana mestinya ya. Kami panggil 1 sampai 2 kali, panggilan ketiga tentu dengan upaya penjemputan paksa. Itu tentang tidak cukupkah waktu. Kedua, berkaitan dengan apakah ekspos berjalan alot? Setiap ekspos itu tidak sederhana. Maka semuanya kemudian pasti ada banyak hal-hal baik teknis hukum maupun strategi penegakannya yang kami perdebatkan. Jadi bahwa ekspos alot, rata-rata alot, tidak ada yang tidak alot, termasuk yang ini begitu. Kenyal. Apakah ada wacana akan dilimpah? Salah satunya yang diperdebatkan. Jadi karena nilainya dianggap masih kecil, tapi kita selalu mengatakan bahwa pada saat tangkap tangan itu pasti kemudian yang cash itu kecil, tapi ketika kita masuk pasti kemudian dapat yang lain. Jadi yang kita, misalnya ini ya tahun 2023 yang terkumpul 2,7. 2,7 itu kan akumulasi ya. 3 bulanan. Mungkin bulan-bulan yang sebelumnya sudah terbelanjakan. Nah, yang kami amankan yang pada periode yang terakhir. Triwulan terakhir di bulan Desember kemarin yang kemudian dikumpulkan dan kami tangkap pada bulan Januari. Duitnya tinggal sebegitu karena yang lain sudah dibelanjakan, termasuk sebagaimana kami sampaikan bahwa sesungguhnya praktek seperti ini, pemotongan dari dana insentif pajak yang mestinya merupakan hak pegawai itu sudah kami dapatkan data dan informasinya sejak tahun 2021. Apakah mungkin juga sebelumnya? Nanti kami masih akan dalami ya. Itu pertama. Yang kedua, apakah Bupati dan juga Kepala BPPD akan diperiksa dan akan kemudian kami jadikan pihak yang sebagai bertanggung jawab secara pidana? Sekali lagi, kami sedang mendalami dan terus berusaha untuk kemudian memanggil yang bersangkutan untuk kami klarifikasi. Ini kan masih yang tertangkap tangan dan pada hari H itu sesungguhnya kami juga sudah langsung secara simultan melakukan proses berupaya untuk menemukan yang bersangkutan di hari-hari dari Kamis sampai Jumat tersebut. Apakah Bupati tidak diperiksa? Tadi sudah dijelaskan ya. Ada 11 orang tersangka kok hanya 1. Jadi yang ditangkap atau diamankan dan dibawa ke KPK tentu adalah orang-orang yang memiliki informasi ataupun dapat menerangkan tentang kejadian tersebut. Tetapi kami kemudian akan memfilter, menyeleksi apakah yang tahu, yang memiliki informasi dan data tersebut adalah pelakunya. Kalau tidak pelakunya, tentu kami kemudian kembalikan atau kami bebaskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Tetapi dengan catatan, kalau kemudian di kemudian hari kami menemukan data dan kemudian juga keterangan dan bukti-bukti yang lain bahwa ternyata mereka juga turut serta, tentu kami akan lakukan pengembangan kepada pihak-pihak tersebut. Sekali lagi, mengapa KPK kok basisnya seperti kecil-kecil gitu ya, dan kemudian kok
mengapa tidak mengefektifkan ataupun menyasar kepada objek-objek yang besar. KPK ada 2 jenis ya tindak pidana korupsi. Pasal 2, pasal 3 itu berkaitan dengan kerugian negara, itu yang kemudian KN-nya besar-besar. Ya seperti kasus-kasus seperti kemarin ya di mana? Di Pertamina, itu tentu kemudian ratusan miliar atau lebih gitu ya. Tapi kalau kasusnya pasal 5, pasal 7, pasal 13, pasal 12, ya gratis dan lain-lain, memang kemudian nilainya kecil. Tetapi sesungguhnya daya rusaknya itu sama. Karena korupsi itu menyasar 2 kepentingan negara, yaitu keuangan negara dan kewenangan publik. Jadi misalnya ya, ada kasus tersebut mestinya seseorang tersebut menjadi tersangka, tapi dengan suap menjadi tidak tersangka, ini kemudian menimbulkan apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan ini kerugian bagi negara lebih besar dari uang bertriliun-triliun. Karena apa? Karena salah satu tujuan kita bernegara adalah memberikan keadilan. Nah ini yang penting yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa korupsi dimensinya bukan hanya melindungi keuangan negara agar tidak dikorup, tapi yang penting juga adalah kewenangan publik agar tidak dikorup. Kewenangan publik itu yang mestinya masyarakat berhak memiliki keadilan, kemudian tidak adil. Yang mestinya masyarakat sama di hadapan hukum menjadi tidak sama. Di hadapan pemerintahan mestinya sama, tidak sama. Nah, ukuran yang begini ini, kerugian-kerugiannya, kerugian kewenangan publik yang dikorup sesungguhnya lebih dahsyat, lebih kemudian memunculkan apatis dan demotivasi dari masyarakat untuk bayar pajak, untuk bayar retribusi, dan lain-lain. Itu yang mohon dipahami. KPK komitmen pada 2 hal tersebut, untuk melindungi keuangan negara dan melindungi kewenangan publik agar tidak dikorupsi. Saya kira itu yang hal-hal yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan. Yang tadi sudah jawab. Ya kan ini prosesnya tangkap tangan. Maka yang tangkap tangan itu yang kedapatan dulu. Bahwa kemudian pihak-pihak yang lain itu tentu kami akan kembangkan. Kami sudah sampaikan tadi bahwa di awal dipungut oleh yang bersangkutan, tapi peruntukannya diuntukkan atau digunakan oleh kepala BPPD dan bupati. Tentu kepada 2 orang ini nanti kami akan konfirmasi. Terima kasih. Baik. Izin satu. Ya hari Kamis Jumat itu mencari. Ya. Oh, tentang itu ya. Sekali lagi, KPK itu basisnya data atau bukti hukum. Kami tak tahu tentang 00 itu. Itu pertama. Yang kedua, tak benar dan tidak saya pastikan tidak benar bahwa pada saat hari H itu menunggu surat perintah penangkapan. Tidak ada. Kalau tangkap tangan, jangankan petugas, Anda pun melihat orang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, itu bisa langsung ditangkap. Nggak perlu ada surat perintah penangkapan. Ya. Tidak ada. Jadi kami sudah mengeluarkan sprinlidik. Artinya bertugas untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan di dalamnya termasuk kewenangan untuk menangkap kalau ada peristiwa tangkap tangan. Peristiwa pada kejadian
atau sesaat setelah kejadian siapapun, apalagi petugas KPK yang dilandasi sprindik. Anda pun kalau ketemu ngelihat ASN menerima ataupun korupsi bisa langsung tangkap, tapi serahkan kepada penegak hukum. Jadi tidak ada permohonan penangkapan, tidak ada ya. Meloloskan. Ya kalau isunya saya tidak bisa tidak tahu tentang isunya apa. Yang pasti yang jelas sejak hari ekspos pertama hari Jumat semua semua forum itu menyepakati. Nah, mohon maaf saya posisi tidak di kantor, saya hanya by Zoom, by phone ya. Termasuk tadi. Tadi juga semuanya kemudian menyepakati, tidak ada yang mengatakan, tentu usulan-usulan macam-macam Mas. Usulan bahwa dilimpah iya, bahwa kemudian ya strategi-strategi semuanya dibahas ya. Tapi kemudian keputusannya pimpinan pada saat tadi semuanya menyepakati untuk ditindaklanjuti oleh KPK sendiri. Ya. Oke, saya kira ya. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya dari Gus Mario ini. Anggota Gus-Gus ini. IGGI. Jadi sekali lagi secara teknis pada hari Kamis sampai Jumat itu kami sudah melakukan secara simultan mencari yang bersangkutan. Jadi tidak benar kalau kemudian jeda sampai 4 hari ini ya dari Kamis ya. Sebenarnya Jumat baru laporannya. Itu adalah kami menghindari ataupun kemudian mau mempetieskan atau apapun. Jadi tidak ada itu. Itu yang pertama ya. Bahwa kemudian setelah kami tidak menemukan yang bersangkutan pada hari hari penangkapan, tentu kami kemudian akan melakukan prosedur hukum, yaitu pemanggilan kepada yang bersangkutan sesuai proses penyidikan. Begitu. Ya. Anak gaul. Kan kadang Instagram ataupun akun sosmednya itu kan yang menghandle bukan yang bersangkutan. Nah, jadi sekali lagi secara teknis ya, hal-hal kendala dan lain-lain tentu kami tidak perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang jelas KPK berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini kepada siapapun yang bertanggung jawab sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi ini, termasuk kepada yang saya sebutkan tadi di awal. Kan sudah jelas kan dari awal kami sampaikan bahwa ini dilakukan modusnya adalah pemotongan. Apa yang dipotong? Jasa upah pungut pajak dan distribusi daerah. Dikumpulkan oleh yang bersangkutan, kemudian digunakan oleh Kepala BPBD dan Bupati. Nah, tentu kemudian itu adalah tugas kami selanjutnya untuk kemudian memproses secara hukum jika pada hari H kami tidak dapat melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Tentu melalui proses pemanggilan sebagaimana lazimnya. Oke? Baik, Cukup ya? Cukup ya teman-teman ya, saya kira. Oh ya, silakan. Terakhir ya Mas ya. Hah? Izin Pak, saya Zaki dari Tempo Pak, mau tanya juga, itu selama ini pelaku bagaimana sih cara menampung uangnya dan di mana saja?
Kemudian pembagiannya itu apakah ada jangka waktu tertentu, sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali. Kemudian tadi itu kan ada disebutkan orang bank ya, ada bankir yang ditangkap juga. Itu perannya sebagai apa sih? Oh ya, uangnya itu apakah juga ada sempat penampungan di bank juga? Begitu, terima kasih. Bagaimana saya juga tadi jelaskan, metode pengumpulannya, jasa insentif itu kan diterbitkan setahun itu 4 kali per triwulanan. Tiap 3 bulan ada SK. SK masing-masing ASN mendapatkan berapa. Tentu berdasarkan kinerja masing-masing kemudian ditetapkan. SK tersebut terbit. SK Bupati tentang setiap person dan berapa haknya. Kemudian setelah haknya itu disampaikan kepada masing-masing, dikabari bahwa kalian harus menyetorkan. Menyetorkan berapa? Saya tadi jelaskan juga 10-30%. Kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu. Ada pengepul. Di luar ini. Dari orang ini baru kemudian kembali ke yang bersangkutan. Yang belakang saya ini. Nah, begitu. Dari itu kemudian penggunaannya didrive oleh Kepala BPBD. Cukup? Ya? Yang tadi bankir itu Pak, yang tadi Ya, dia hanya penampungnya saja, ngambilnya dari situ, hanya sekedar banker saja, bukan sebagai turut dalam tindak pidana ini. Karena kemudian nggak mungkin duit-duitnya itu kemudian di cash terus di tas atau di brankas ya, tapi kemudian di bank. Maka kemudian itu ngambilnya di bank. Maka kami ambil banknya hanya untuk menerangkan. Ya. Kita belum, Anda kan paham bahwa yang bersangkutan belum kami tangkap dan belum kami periksa, karenanya lebih dalam tentang berapa banyak untuk yang bersangkutan itu setelah kami menghadirkan yang bersangkutan di KPK. Ya. Sekali lagi ini tentang prosedur hukum saja, ya, tentang prosedur hukum saja. Yang harus kami penuhi supaya tidak menimbulkan ya konsekuensi hukum yang bisa berjalannya proses ini menjadi tidak aman, misalnya di pra atau macam-macam, ya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman ya. Cukup, makasih. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelum ditutup tadi Pak. Jadi satu tersangka yang di Kemenaker hari ini juga dilakukan penahanan sampai 20 hari sampai nanti 17 Februari 2004 ya. Hari ini tadi itu yang KRN ya. Tentang proses penyidikannya terus berjalan. Nanti berikutnya kami akan update kembali perkembangan dari penanganan 3 orang tersangka di Kemenaker tersebut. Ya, saya kira cukup teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.